Meski Lebaran telah usai, bukan berarti bahwa kemacetan parah yang terjadi di Brexit itu dilupakan. Pemerintah yang seharusnya memberikan solusi malah terkesan saling lempar tanggung jawab. Lantas, tidak adakah solusi yang bisa dicapai untuk membenahi kemacetan parah pada arus mudik Lebaran yang terus berulang setiap tahun? Kita waktu itu terlalu yakin bahwa jalan tol ini membantu. Ternyata semua orang berpikiran sama. Terjadilah musibah ini kan. Jadi kita pertama pemerintah minta maaf. Permintaan maaf dari pemerintah disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala atas terjadinya horor kemacetan di Brexit saat arus mudik Lebaran beberapa waktu yang lalu. Meski mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan, namun pemerintah tampaknya tak juga belajar dari pengalaman kemacetan arus mudik Lebaran di tahun-tahun sebelumnya. Kemacetan saat arus mudik terus terjadi berulang kali, seolah tanpa ada solusi. Lagi-lagi, pemudik dan warga pengguna jalan lainnya yang menjadi korban. Kredibilitas pemerintah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya guna memperlancar arus transportasi dan mengurai kemacetan pun dipertanyakan. Apalagi dibukanya jalan tol Pejagaan Pemalang tahap 1 dan 2 sepanjang 20 km yang ditujukan untuk memperlancar arus transportasi justru menjadi simpul kemacetan. Ironisnya, saat horor kemacetan Brexit terjadi, kementerian terkait yang seharusnya bertanggung jawab seolah saling lempar tanggung jawab. Kenapa exitnya dibuat di situ? Nah, ini yang nanti setelah ini kita akan kaji sama-sama. Kenapa Kementerian PU mengizinkan atau BPJT mengizinkan exitnya di situ, yang dekat pasar, yang akses jalan arterinya itu hanya 2 jalur dan sebagainya. Itu kita akan diskusi. Ya, tanya beliau. Saya nggak mau komentar itu, silahkan aja. Oke? Apa yang belum maksimum? Yang maksudnya belum maksimum, tanya beliau. Oke? Semua harus kerjasama. Yang penting semua harus kerjasama. Nggak perlu nyala-nyalain, nggak ada yang salah. Jika sesama kementerian di bawah koordinasi pemerintah saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab, lantas siapakah yang seharusnya bertanggung jawab? Di jalan tol macet siapa yang tanggung jawab? Kementerian PUPR dengan Badan Pengatur Jalan Tol, karena dia yang membangun, dia yang mengatur, dia yang membuat pintu, dia yang punya kebijakan soal pembayaran. Tentu plus pengelola jalan tol. Mega proyek tol Trans Jawa tentu menjadi sebuah terobosan pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Namun, kurang matangnya desain perencanaan dan kesiapan infrastruktur pendukung jalan tol Pejagaan Pemalang tahap 1 dan 2 disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya horor kemacetan Brexit. Jumlah gardu pada pintu keluar Brexit hanya 10 buah gardu. Padahal, kendaraan yang keluar dari pintu gerbang Cikarang Utama Bekasi dilayani oleh 32 gardu dan sekira 80% kendaraan yang masuk melalui gardu tol Cikarang Utama keluar di pintu tol Brexit. Selain itu, semua kendaraan yang masuk melalui jalur tol Pejagan tidak memiliki jalur keluar alternatif lain sehingga pemudik terpaksa harus keluar di pintu tol Brexit. Konstruksi jalan tol di Indonesia sebaiknya memberikan ruang untuk muter balik. Jadi median. Nah, sekarang ini tidak ada pilihan. Kalau kita masuk ke tol, itu pilihannya ya keluarnya tol pintu keluar ujung sana, gitu. Kita tidak bisa keluar di tengah, gitu. Nah, yang kita butuhkan adalah ketika di ujung sana macet, kita bisa putar balik sehingga kemacetan di sini ini bisa terurai, gitu. Tapi dengan konstruksi yang ada saat ini, konstruksi tol yang ada saat ini itu tidak memungkinkan, sehingga pilihan orang yang hanya terjebak di situ. Langkah perbaikan jalan non-tol serta perbaikan sarana dan prasarana angkutan transportasi umum seharusnya berjalan secara berimbang dan saling melengkapi. Tetapi kalau ada perhatian yang imbang antara tol dengan arteri dan diarahkan pada pengembangan angkutan umum, mungkin bisa berkurang, gitu. Tetapi kalau tidak dan hanya mengandalkan jalan tol, meskipun nanti tolnya sampai Pemalang, sampai Surabaya, itu tidak akan mengatasi masalah, tetapi hanya menggeser titik kemacetan saja.
Selain rencana pembangunan infrastruktur yang dipercepat, pelayanan dan perilaku pengendara menjadi kata kunci dalam upaya menjalankan manajemen pengelolaan infrastruktur jalan tol untuk mencari solusi mengurai kemacetan agar tidak terus berulang. Waktu kita bicara transportasi, kita tidak hanya bicara infrastruktur, kita tidak hanya bicara fasilitas yang ada, tapi kita bicara sistem pelayanan. Nah, kelihatannya sistem pelayanannya ini yang agak kedodoran. Kita tidak pandai membangun sistem pelayanan sama sistem pengelolaan. Karena sebaik apapun kualitas pembangunan infrastruktur, jika tidak didukung dengan manajemen pelayanan yang prima dan kedisiplinan dalam berkendara, tentu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.